Maka dari itu, saya membuat video ini untuk menunggu respon seperti itu. Apalagi di Arab Saudi itu sedang mengadakan konser besar-besaran, ya, dan tidak hanya konser biasa, tapi konser yang menurut kita itu tidak pantas sama sekali, gitu ya. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Kata Alris, channel yang menyuguhkan berbagai macam informasi, edukasi, kajian-kajian Islam, dan menjawab berbagai macam syubhat yang terlontarkan kepada Islam. Dan mudah-mudahan video ini bisa memberikan dampak positif kepada teman-teman sekalian dan bisa bermanfaat. Dan doakan Al-Fakir, mudah-mudahan Al-Fakir bisa memberikan video-video edukasi seperti ini, ya. Doakan Fakir mudah-mudahan bisa istiqomah terus dalam berdakwah melalui platform YouTube, ya. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan bahas salah satu tema, di mana temanya tetap teman-teman sekalian, ya. Ini hanya sebenarnya saya menunggu respon. Saya menunggu respon dari mereka yang ketika itu sangat berkoar-koar, ya, terhadap apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, ya. Mereka berkoar-koar terhadap Ustadz Adi Hidayat karena mereka menganggap terkait surat pemusik seperti itu, ya, berkaitan dengan surat pemusik. Mereka ketika itu sangat berapi-api, kemudian menuduh sesat kepada Ustadz Adi Hidayat, tidak pantas dilabeli sebagai ustadz, kemudian bid'ah, bahkan hingga mengkafirkan seperti itu, ya. Nah, maka dari itu saya membuat video ini untuk menunggu respon seperti itu. Apalagi di Arab Saudi itu sedang mengadakan konser besar-besaran, ya, dan tidak hanya konser biasa, tapi konser yang menurut kita itu tidak pantas sama sekali, gitu ya. Karena salah satu yang pertama adalah pamer aurat, kemudian simbolisasi Ka'bah yang dibuat main-main, kemudian berada di negara di mana negara itu terkenal dengan menerapkan syariat Islam, ya. Nah, konteksnya adalah teman-teman sekalian, lalu di mana orang-orang yang berkoar-koar terkait surat musik, kemudian berkoar-koar tentang haramnya musik, ya, di situ. Nah, posisinya di sana. Saya di sini bukan untuk menjustifikasi terkait kebenaran di sisi lain, ya, tidak, tapi saya hanya menunggu respon. Ya, karena ini akan berakibat ketika teman-teman tidak ada respon, berarti teman-teman ketika itu ketika Ustadz Adi Hidayat menyampaikan satu hal terkait disimpulkan menjadi surat musik dari kalian, ya, menjadikan itu bukan sebuah nasihat, bukan berupaya untuk meluruskan umat, tapi memang ada subjektivitas teman-teman, memang tidak suka kepada Ustadz Adi Hidayat, seperti itu. Ya, terutama Harry Pras dan teman-teman yang lainnya, ya, yang membela Harry Pras sedemikian rupa, ya. Kita menunggu Harry Pras CS, ya, untuk menyampaikan ketidaksukaannya, ya, untuk menyampaikan pendapatnya terhadap sesuatu yang menurut mereka haram jelas mutlak seperti itu, ya, yang tidak ada toleransi sama sekali, sehingga mudah untuk menyudutkan, sehingga ada statement bagi golongan mereka adalah mengkafirkan, ya, mengkafirkan saudaranya. Nah, ini harus sampaikan, apalagi mereka yang datang kepada Arab Saudi ini bukan orang Islam, yang penampilannya adalah mereka penyanyi internasional yang kita lihat aslinya adalah mereka non-muslim, orang-orang kafir, ya. Lalu bagaimana tanggapan mereka terhadap apa yang dilakukan terhadap konser yang ada di Arab Saudi? Kita sudah jelas teman-teman sekalian, di sana murni pelecehan, murni, ya, tidak ada toleransi saya melihatnya sama sekali di Arab Saudi, itu murni pelecehan, gitu. Nah, ini yang mengakibatkan teman-teman sekalian, maka saya semakin bulat prinsip saya bahwa memang ketika Ustadz Adi Hidayat menyampaikan seperti itu, ketika mereka berkoar-koar hingga menyudutkan Ustadz Adi Hidayat dimanapun berada di berbagai macam platformnya, ya, itu memang tidak ada tendensi untuk perbaikan, tapi murni subjektivitas, memang tidak suka saja terhadap Ustadz Adi Hidayat,
Ya memang tidak ada perbaikan sama sekali. Sampai detik ini saya menunggu video dari Harry Pras untuk merespon konser-konser yang di Arab Saudi, ya Jilo seperti itu, kemudian simbolisasi Ka'bah yang di sana, ya, atau teman-teman yang lain yang mendukung Harry Pras seperti itu, saya menunggu, ya, karena ini bukan hanya sebatas golongan tertentu saja, tapi ini berbicara umat Islam. Ya, bagaimana wibawa dan marwah umat Islam ini harus kita jaga bersama-sama, ya, sehingga teman-teman sekalian, maka dari itu saya selalu mengatakan teman-teman, ya, maka kita menilai itu harus dari berbagai macam sisi sudut pandang, agar kita teredukasi dan mudah mendapatkan hikmah apa yang kita ambil. Hikmah apa yang kita ambil dari peristiwa-peristiwa yang ada. Ya, ketika kita tidak mudah menyudutkan seseorang, ya, atas dasar suka, tidak, tapi memang betul-betul kita murni untuk mencari kebenaran. Ayolah, kita mencoba berpikir bagaimana kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga kita mudah untuk mendapatkan hikmah-hikmah pelajaran dari apa yang terjadi, dari peristiwa apa yang terjadi. Ya, apakah kita tidak bosan seperti ini? Ya, padahal ada hal yang fundamental yang harus kita jaga kehormatannya. Bukan malah kita berupaya untuk mengkafirkan saudara kita, membid'ahkan saudara kita, kemudian membuat prasangka tidak baik kepada saudara kita. Ya, ada yang hal lebih fundamental yang harus kita kritisi bersama-sama dalam satu pandangan, satu visi kita. Ya, yaitu apa? Membela Islam. Ya, meluruskan berbagai macam syubhat yang ada. Ya, saudara kita juga sedang berdakwah, menyampaikan kebenaran. Jikapun ada ketidaksamaan, itu bukan berarti Anda kafir, kami tidak. Anda surga, kami neraka, atau sebaliknya seperti itu. Perbedaan pendapat dalam Islam itu hal yang biasa. Ya, maka dari itu teman-teman sekalian, ayo kita buka pikiran kita, ayo kita mencoba mencerna kembali apa yang kita dengarkan dari para ustadz kita, apa yang kita pahami mengenai ukhuwah Islamiyah, bagaimana kita berukhuwah, kemudian kita menjadi benteng yang luar biasa, ya, yang para orang-orang kafir takut kepada kita. Kita punya wibawa yang luar biasa, ya. Mereka ketika melihat perpecahan antar umat Islam itu, mereka tertawa, malah mereka mudah untuk menyampaikan fitnah-fitnah dan syubhat-syubhat. Ya, apa akibatnya teman-teman sekalian ketika pasca adanya konser itu, maka banyak sekali pelecehan-pelecehan kepada Ka'bah. Ya, kita bisa melihat kondisi-kondisi seperti ini. Ya, lalu kami butuh, ayo teman-teman sama-sama bersuara. Bukan hanya berbeda pendapat karena teman-teman benci kepada salah satu ustadz sehingga teman-teman menyudutkan hingga mengkafirkan, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu teman-teman sekalian. Ya. Jadi ambillah hikmah dari apa yang terjadi. Saat kami tetap menunggu respon dari Harry Pras CS terkait konser di Arab Saudi. Ya, terkait simbolisasi pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi. Kami tunggu seperti itu. Ya, bagi orang-orang pendukung Harry Pras silahkan. Ya, silahkan. Tapi aneh, saya sangat aneh sekali ketika Anda tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Berarti harus Anda koreksi lagi, ya, di dalam hati Anda, kenapa Anda mengaji, kenapa Anda belajar Islam, apakah tujuannya untuk merendahkan saudara Anda, atau malah untuk memperbaiki, atau malah Anda menjadikan diri Anda jauh lebih baik daripada saudara Anda. Anda menganggap diri Anda jauh lebih suci daripada saudara Anda, sehingga Anda mudah untuk membid'ahkan, mengkafirkan, seperti itu. Ya, koreksi lagi apa tujuan Anda untuk mengaji. Jadi insya Allah itu teman-teman sekalian, saya tetap menunggu respon dari Harry Pras CS. Ya, baik, insya Allah itu teman-teman sekalian, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi berikutnya. Insya Allah itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.